Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar prodinya dan di luar kampus selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia sekarang bisa melakukan magang di industri kelas dunia. Mereka bisa menjadi tenaga pengajar untuk membantu ibu dan bapak guru di SD maupun di SMP. Serta ikut program pertukaran dengan mahasiswa dari daerah atau pulau lain di Indonesia, bahkan dari benua lain. Kemudian ada juga Kampus Merdeka Vokasi yang menghadirkan 2 transformasi utama pada pendidikan tinggi vokasi, yaitu program SMK D2 jalur cepat dan peningkatan program studi D3 menjadi sarjana terapan D4. Keduanya dirancang untuk lebih mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja, sehingga pelajar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang yang benar-benar diminati dengan waktu yang jauh lebih singkat. Yang pertama, lulusan kita harus sangat kuat dedikasinya untuk kemajuan bangsa, juga untuk kemanusiaan, juga untuk toleransi dalam kebinekaan. Itu watak yang tidak boleh ditawar. Yang kedua, lulusan kita harus memiliki karakter dan skill pembelajar yang kuat. Tadi sudah saya sampaikan, selalu belajar hal yang baru, mengupdate pengetahuan. Karena hal ini sangat penting karena masa depan itu akan penuh dengan disrupsi, akan penuh dengan perubahan-perubahan yang besar. Kita tahu ini arus perubahan cepat sekali. Bahkan penuh dengan kompetisi. Tanpa belajar terus-menerus, ya, lulusan kita akan tertinggal oleh perkembangan iptek yang sekali lagi perkembangannya sangat pesat sekali. Yang ketiga, lulusan kita bukan hanya mempunyai kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan inovatif, kemampuan inovasi yang kuat, dan juga mampu menjadi problem solver terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Karyanya bukan hanya karya ilmiah, tetapi juga karya yang memecahkan masalah sosial melalui pemanfaatan teknologi, melalui inovasi, dan juga kewirausahaan. Dan yang keempat, lulusan kita harus menguasai iptek yang terbaru. Iptek tapi yang terbaru. Mungkin saja iptek terbaru itu belum dikuasai oleh kampus, maaf Pak Rektor. Bisa saja. Tapi sudah berkembang di dunia industri. Oleh karena itu, keterlibatan industri dalam pendidikan di kampus sangatlah penting. Juga kerjasama antar kampus untuk mempercepat proses pengembangan dan penguasaan iptek terbaru. Dan yang kelima, lulusan kita jangan hanya siap mengisi lapangan kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Ini pentingnya pendidikan kewirausahaan dan juga interaksi yang intensif dengan dunia industri menjadi kunci yang penting bagi karya-karya inovatif bagi lulusan-lulusan kita. Banyak sekali Pak yang sedang dilakukan dan telah dilakukan. Tapi yang terbesar adalah topik mungkin untuk hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai kampus merdeka, yaitu kampus yang dimerdekakan. Nah, pertanyaannya adalah dimerdekakan dari apa? Kita ingin memerdekakan kampus dari sekat-sekat, berbagai jenis sekat. Sekat antara akademia dan industri, sekat antara riset dan pembelajaran, sekat antara fakultas, sekat antara prodi. Kita ingin menciptakan suatu universitas, suatu sistem pendidikan tinggi yang berkolaborasi, Pak. Itu kata kuncinya, gotong royong berkolaborasi tanpa adanya dinding-dinding. Untuk menciptakan itu, kita membuat berbagai macam peraturan dan insentif untuk universitas mendorong perubahan tersebut. Kita telah merancang 8 IKU untuk dan memberikan insentif keuangan kepada PTN-PTN kita
untuk memaksimalkan jumlah mahasiswa yang akan keluar dari kampus, mendapat pembelajaran di universitas lain, ke luar negeri, proyek sosial di masyarakat, mengajar seperti Ayu, kewirausahaan, maupun juga magang bersertifikat dan mencari pengalaman di industri maupun perusahaan nirlaba. Dan kita ingin dosen-dosen kita pun keluar dari kampus, Pak Presiden, untuk mendapatkan pengalaman. Ya, untuk membina mahasiswa-mahasiswa kita yang di luar dan juga mencari pengalaman kerja, mencari pengalaman industri dan di universitas lain. Kita pun ingin prodi-prodi kita, terminologinya pernikahan massal, Pak Presiden. Menikah dengan industri, menikah dengan kampus-kampus lain untuk menciptakan permutasi-permutasi prodi yang masa depan sesuai arahan Pak Presiden. Saya ingat dulu Pak Presiden bilang, kok prodinya sama-sama lagi, padahal industrinya telah berubah ya Pak. Jadi itu adalah suatu hal yang kita telah lakukan, tapi ini tentu tantangannya sangat berat. Tetapi ini satu-satunya cara Pak Presiden agar anak-anak kita pada saat lulus, mereka itu mendapatkan kompetensi-kompetensi terpenting di dunia yang Pak Presiden bilang tadi, perubahannya semakin cepat. Bagaimana dia akan mempelajari kolaborasi kalau dia tidak belajar berkarya sebagai tim? Bagaimana dia mau mengerti kreativitas atau kewirausahaan kalau dia tidak mengerjakan sesuatu di dalam dunia yang nyata? Kita ingin semua mahasiswa kita bisa berenang pada saat mereka keluar ke lautan yang terbuka. Jangan di kolam renang, harus sekali-sekali pergi ke laut. Makanya 3 semester Pak, 3 semester boleh di luar prodi dan 2 dari 3 semester itu bahkan bisa di luar kampus. Ada beberapa hal ya, iptek terbaru itu ada di mana-mana. Bukan hanya di kampus saja, tetapi juga di industri. Ada di industri. Kearifan itu bukan hanya ada di kampus, tetapi juga ada di masyarakat. Jadi jangan hanya belajar di kampus, kita juga bisa belajar di masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa harus diberi kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, bukan hanya kepada dosen. Belajar di mana saja, bukan hanya di kampus, tetapi juga bisa di masyarakat, bisa di industri, dan di tempat-tempat lain. Bahan ajar bagi mahasiswa itu bukan hanya di buku juga, tetapi juga praktek di lapangan. Dan karya mahasiswa itu bukan hanya karya akademik, tetapi juga karya-karya berupa teknologi yang solutif bagi masyarakat, karya kewirausahaan sosial yang memecahkan masalah-masalah sosial, saya kira seperti itu. Dan pola pikir ini pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semuanya, dari berbagai pihak. Pertama, kampus harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar kepada siapa saja, tentang apa saja. Harus cukup banyak porsi SKS untuk belajar di luar kampus. Yang kedua, kalangan industri juga harus membuka diri untuk menerima mahasiswa magang. Dan juga industri itu harus masuk kampus untuk ikut mengajar dan riset bersama dengan dosen dan dengan mahasiswa. Dan yang ketiga, mahasiswa harus lebih aktif mencari sumber pembelajaran yang baru di luar kampus, belajar apa saja kepada siapa saja. Dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini, hal tersebut saya kira lebih mudah dilakukan. Dan yang keempat, saya minta kepada jajaran kabinet, pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem, ini yang penting sekali, mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi Merdeka Belajar. Dan bagi program kampus Merdeka ini. Dengan ekosistem yang baik, kemudian akan muncul antusias dari semua pihak yang saya harapkan ini bisa berkelanjutan dan terus meningkat. Berbagai macam pihak untuk melakukan perubahan ini, tapi tentunya sekarang pemerintah hadir dari berbagai aspek. Semua program-program kita bukan hanya kebijakan Pak Presiden, tapi juga ada penganggaran.
Kita sudah menyediakan bantuan dari sisi matching fund. LPDP juga sekarang turun tangan untuk mendanai anak-anak S1 yang melakukan program 1 semester di luar negeri maupun pertukaran pelajar dalam negeri maupun magang bersertifikat. Gerakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini akan menjadi percepatan penyiapan talenta Indonesia. Ini merupakan strategi talent boosting yang harus didukung. Dan program ini membutuhkan kolaborasi dari kita semuanya, baik kampus, mahasiswa, industri, semuanya. Dan semua pihak yang akan diuntungkan. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk membuka diri, untuk mau berkolaborasi. Yang juga sangat penting adalah kecepatan. Review kurikulum di kampus harus cepat dilakukan, pengembangan program pendidikan di dunia industri juga harus diprioritaskan, dan pengembangan ekosistem nasional juga harus kita benahi. Ini bukan hanya pekerjaan Mas Menteri, bukan hanya pekerjaan Mendikbud, ini pekerjaan kita semuanya, terutama di jajaran pemerintahan, industri, pimpinan kampus, semuanya. Kalau kita mau membangun negara kita ini menuju sebuah Indonesia maju.